어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Emila Dwi Oktaviani. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai apresiasi puisi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, jadi prosa adalah karya sastra yang bersifat naratif. Nah, prosa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi merupakan cerita yang memuat unsur rekaan atau khayalan oleh pengarangnya. Contoh dari prosa fiksi adalah novel, cerpen, dongeng, roman, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi merupakan karya yang memuat cerita sebenarnya atau ditulis berdasarkan fakta. Contoh prosa non-fiksi adalah biografi, artikel, esai, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4 penyakit cerpen Indonesia menurut Sutarji Kalzumbahri. Yang pertama yaitu abstraksi. Menurut Sutarji, cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak, termasuk di dalamnya yaitu ide, filsafat, sistem moral yang perlu dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan karakter. Penyakit yang kedua yaitu kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, maupun peristiwa dari kehidupan pada satu buah cerpen. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin menulis. Dari kebanyakan pengarang-pengarang cerpen di Indonesia yang dapat dilihat dari karya-karyanya, mereka menulis begitu saja tanpa memperhatikan dengan cermat cara atau style penyampaiannya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Konstruksi kalimat bahasa Indonesia sering dicampur adukkan begitu saja dengan konstruksi bahasa daerah. Selanjutnya, saya akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Setahun karya Raditya Dika. Nah, cerpen ini bercerita tentang pasangan yang harus berpisah karena sang wanita hilang saat pendakian bersama teman-temannya. Dalam cerpen ini menceritakan bagaimana sang pria menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melarang pacarnya untuk mendaki. Hingga di akhir cerita, akhirnya sang lelaki dapat memaafkan dirinya sendiri. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari novel yang akan saya bahas. Jika teman-teman ingin membaca versi lengkapnya, saya akan taruh linknya di description box. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai cerpen yang akan saya bahas di video ini, yang berjudul Setahun karya Raditya Dika. Selanjutnya, saya akan menganalisis cerpen ini berdasarkan pendapat dari Sutarji Kalzumbahri mengenai 4 penyakit cerpen di Indonesia. Yang pertama, dalam segi abstraksi. Dari segi abstraksi, cerpen Setahun karya Raditya Dika ini menurut saya masih terdapat beberapa hal abstrak yang belum tersampaikan dengan jelas oleh penulis. Misalnya, mengenai alasan mengapa Nadia menyebut awan mirip dengan kucing. Hingga akhir, penulis tidak menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang kedua, dari segi ide yang dirangkum. Menurut saya, cerpen Setahun karya Raditya Dika ini sudah merangkum peristiwa-peristiwa seperlunya dan tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga, dari segi gaya penyampaian. Menurut saya, cerpen ini sudah memiliki gaya penyampaian yang cukup baik. Dalam cerpen ini, sang penulis menyampaikannya dengan dibubuhi sedikit komedi, mengingat sang penulis merupakan seorang komedian. Nah, dan yang terakhir adalah dari segi konstruksi kalimat. Menurut saya, konstruksi kalimat pada cerpen ini sudah cukup baik. Namun, ada sedikit pemakaian bahasa gaul seperti lo dan gue. Tetapi, menurut saya hal ini masih wajar karena untuk memberikan suasana modern masa kini supaya tidak terlalu kaku. Nah, baiklah, itu tadi analisis saya terhadap cerpen berjudul Setahun karya Raditya Dika. Apabila terdapat kesalahan dalam menganalisis, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.